Tentu di masa-masa yang akan datang dengan adanya juru bicara yang baru yang ditunjuk oleh pemerintah, Prasetyo Hadi, yang notabene-nya adalah Mensesnek di Kabinet Merah Putih, komunikasi politik presiden itu semakin baik. Jadi sekalipun ada isu politik yang sensitif, kebijakan undang-undang yang sifatnya tidak populis dan kontroversial, minimal juru bicara yang baru ini mampu melakukan komunikasi politik yang humble, mampu melakukan komunikasi politik yang dua arah, bukan menunjukkan watak kekuasaan yang arogan dan anti kritik, dan tidak mau minta maaf kalau misalnya melakukan kesalahan. Pertama tentu, dengan adanya juru bicara presiden yang baru, Mensesnek plus juru bicara presiden, saya kira ini adalah sebagai upaya dari pemerintah untuk memperbaiki komunikasi politik mereka yang belakangan ini memang begitu banyak dikeluhkan oleh publik. Jadi karena juru bicara presiden yang selama ini underperform, tidak sesuai ekspektasi, selalu menimbulkan kegaduhan dan bahkan menimbulkan, saya katakan huru-hara, itu tentu dalam banyak hal sudah mencoreng citra pemerintah. Bahkan Prabowo Subianto dalam sebuah pernyataannya secara terbuka mengakui persoalan komunikasi politik para pembantunya itu tidak baik-baik saja. Jadi dalam konteks itulah kemudian ketika Mensesnek Prasetyo Hadi ditunjuk sebagai juru bicara presiden yang baru sebagai upaya bagaimana pemerintah, istana dan presiden memperbaiki komunikasi politiknya kepada masyarakat sehingga kebijakan-kebijakan politik yang cukup sensitif, kebijakan-kebijakan politik yang potensial itu menimbulkan mungkin konflik ataupun protes itu bisa disampaikan dengan baik. Apalagi yang ditunjuk itu adalah orang terdekat Prabowo Subianto, salah satunya adalah Pak Prasetyo Hadi yang saya kira ini hanya ingin memberikan satu konfirmasi bahwa terkait dengan apapun informasi istana itu adalah Prasetyo Hadi. Oleh karena itu bagi saya komunikasi adalah menjadi kunci sebenarnya dalam sebuah tata kelola pemerintahan yang semakin modern. Suka tidak suka, komunikasi itu adalah bagian penting upaya pemerintah sebenarnya menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada rakyat, dan menjelaskan kepada siapapun terkait langkah-langkah politik mereka, terkait strategi politik mereka, termasuk juga terkait dengan kebijakan-kebijakan yang memang selama ini itu diambil secara pentingnya. Oleh karena itu, publik melihat ketika ada jubir istana baru, di mana jubir ini adalah orang penting Prabowo Subianto, Prasetyo Hadi namanya, tentu ini sebagai upaya supaya di masa-masa yang akan datang, orang-orang yang ada di sekitaran istana yang selama ini menjadi jubir pemerintah, itu tidak lagi melakukan blunder dan kontroversi. Itu yang pertama. Yang kedua tentu, ini tidak lepas bisa dikaitkan dengan sebagai bentuk koreksi atas juru bicara istana ataupun yang disebut dengan PCO, Presidential Communication Office, PCO yang saya kira memang harus kita akui belakangan ini ada begitu banyak blunder-blunder dan statement-statement yang menimbulkan kemarahan-kemarahan publik, terutama yang terkait misalnya soal kepala babi yang ya sebaiknya dimasak saja. Ataupun misalnya sebelumnya ada tweet di X di mana PCO itu menganggap bahwa protes-protes yang terkait dengan revisi Undang-Undang TNI itu dianggap memprovokasi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi secara jujurly, secara langsung, secara transparan harus diakui dengan adanya jubir istana baru, yaitu Mensesnek, ini tentu ingin mengoreksi dan bahkan ingin tunjukkan sebenarnya bahwa PCO selama ini ataupun kantor komunikasi kepresidenan itu underperform, tidak sesuai dengan harapan dan tentu saja itu sangat mengecewakan. Dan bahkan dalam banyak hal kalau mau kita harus akui statement-statement yang disampaikan oleh kawan-kawan PCO di juru bicara komunikasi kepresidenan itu kan memang selalu menimbulkan huru-hara dan kegaduhan. Jadi kalau mau jujur sebenarnya, sepertinya istana kecewa dengan kinerja PCO. Tentu saja istana itu sangat bisa divalidasi, tidak happy dan tidak nyaman dengan apa yang sudah dilakukan oleh PCO kurang lebih selama 6 bulan ini. Jadi wajar kalau kemudian in the end pada akhirnya Mensesnek diminta untuk menjadi sebagai salah satu sosok juru bicara presiden, tentu untuk melakukan satu aktivitas organisasi di mana pesan-pesan politiknya, pesan politik pemerintah itu bisa disampaikan dengan baik. Saya kira di situ yang kedua. Nah, yang
2 kali kan memilih Pak Jokowi sebagai Halo presiden. Kang Dedi, saya nggak terima dengan kata-katamu dengan sakit hati. Iya, nggak boleh Ya, gitu. kan tadi Gimana saya Saya bilang pun saya sakit heran. hati sama Janganlah kayak Pak gitu. Jokowi. Jangan kayak gitu. Kita Itu tidak yang saya tahu. bilang. Angela, Dia Bu Jangan kan Angela, tahu Pak kami Jokowi kami yang kami tahu, aja Bu. tidak memilih Jokowi 2 kali tidak memilih. Kami rasional kok. Anda memilih Justru Jokowi tapi karena tidak saya rasional. makanya akhirnya Jangan-jangan saya Anda menyadari ini musang berbulu ayam ini ternyata Anda naik yang saya Komal dukung ini. selama ini Iya, salah gitu loh. penyusup nih, Bu Angela nih penyusup nih, pura-pura pembenci Jokowi Penyusup udah dia ini, penyusup ini, host. ini. Penyusup. Jangan, Terus jangan dia nggak bilang gitulah. penyusup. Nggak boleh gitulah. Masa nih nggak boleh lah. Kalau termul-termul masa sih kata-katanya seperti itu terus. Janganlah. Hak saya dong. Nggak boleh kayak Mau gitu loh. termoke mau Nggak apa hak boleh. saya dong. Kan Janganlah. Bu Nanti Angela ini dibilang anak nanti abang. kita bersuara dibilang kita sakit hati, pembenci HTI, yang penyusup. Jangan kayak gitu. Lanjut Bunda Angela. Ya, tapi kan tadi Nah, rakyat sebenarnya. katanya, rakyat sakit hati, rakyat yang mana Bu? Coba buktikan. Gini Pak loh, Jokowi. tadi makanya Kang Dedi kalau aku ngomong didengar bagus-bagus. Tapi salah Yang saya narasinya, bilang Ibu. tadi, Ibu terlalu- yang dari Ibu bawah terlalu itu banyak memojokkan. typing tadi, banyak typing. Katakan Iya. saya itu orang barisan sakit hati, Iya, anak typing yang di abah. Perlu dilaporkan sama Jokowi biar masuk penjara sama Roy Surya. Nah, Roy makanya Suryo, saya Bu. bilang, Roy mereka Suryo, bilang Bu, saya sakit bukan Roy hati, Surya. yang di bawah itu, yang Mana typing itu sakit ada, jiwa. mana ada nama Roy Surya. Adanya Roy Suryo. Di Roy mana Suryo, disebut Bu. Roy Suryo aja Roy Surya. Entah Roy Suryo, Roy Redup pun nggak peduli lah aku. Iya. Nah, entah siapapun itu. Yang penting kan begini, yang penting saya sebagai rakyat ya, sebagai rakyat saya karena saya melihat bagaimana sebentar perubahan-perubahan yang ada terjadi di negara kita ini, yang saya lihat kayaknya kayak dibilang orang bilang Indonesia gelap, kayaknya menuju ke sana kalau ini nggak diselesaikan gitu loh. Iya, betul, Itu betul. dan itu saya nggak mau Indonesia ini menjadi Indonesia yang gelap dan seperti kata Pak Prabowo 2030 negara kita ini bubar. Aku nggak mau itu. Makanya saya bilang kalau memang Pak Jokowi memang cinta damai, ayo dong supaya yang berselisih antara yang palsu dan yang asli ini jangan lagi berdebat. Kan sudah selesai kalau ditunjukin gitu loh. Jadi marilah kita waras dikit mikir, jangan dikit-dikit sakit hati. Memanglah. Benci ya Bun ya. Bu Sedikit, Angela. Izin bertanya, sedikit aja warasnya jadilah, nggak usah banyak. Bu Angela, mohon maaf ya, saya kata-kata dibuat Bu Angela sekali Nggak lagi. biasa namanya kita saling. Izin bertanya. Bu Angela berapa kali ketemu di Komal sama Bang Yuwa sama Kang Dodi? Belum pernah saya rasa saya belum pernah ketemu dengan mereka. Oh ya sudah. Memang kalau belum kenal. Begitu Bang Rifai, jangan begitu Bang. Ini kan perdebatan Bang, perdebatan. Jangan tidak Kan boleh saya cuma tanya. disangkut Lah, pautkan. sebentar Bang Yuwas. Bang Yuwas tuh jangan motong-motong. Abang jangan meluruskan, Bang. Lo luruskan Iya. yang benar-benar, Bang. Saya kan cuma tanya Bu Angela berapa kali ketemu di Komal sama Kang Dodi sama Bang Yuwas. Belum Belum pernah. pernah. makanya. Oh ya sudah. Bang Rifai, Siap. tadi begini Bang Rifai, saya kan udah mau tanggapi Kang Dodi sama Kang Yuwas ya, makanya saya kan santai. Tadi kan saya sudah kasih itu kan satir, bahasa satir aja itu tadi. Makanya saya kan udah tanggapi itu. Abang. Tanpa bermaksud satir, sarkas atau apapun. Ketika Bang Yuwas sampaikan 1 triliun %, aku tambah menjadi 2 triliun %. Ketika asli bukan palsu Bukan ya 2 aku triliun 100. Bang, 11.000 Aku triliun. Aku tambah 287.000 triliun asli. Kenapa aku bisa menyampaikan seperti itu? Tanpa menunggu keputusan pengadilan, tanpa perlu inkrah-inkrah, aku bisa memastikan bahwa beliau itu lulusan Fakultas Ekonomi UGM, mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri, mendapatkan beasiswa di Amerika, kemudian menjabat menjadi rektor. Makanya aku pastikan asli apa gambar yang disampaikan oleh host. Sekian, terima kasih. Oh, kalau ini memang asli, Bang. Aku kan ke tema host. Aku ke tema host. Kalau ke tema ini asli nih, Bang. Ini memang asli, Bang. Nggak ada yang palsu, Bang.
Kalau kita ini belanya yang bela yang asli-asli bang, yang nggak palsu-palsu bang itu. Ya silakan Memang, mungkin Host, Karena memang jika Begini. palsu. ya. Memang ijazah Pak Jokowi Begini, palsu. Kang Dodi, teman-teman. Saya nggak ada bilang itu, saya nggak bilang. inilah Jadi jika begini. Begini. jika orang-orang yang punya intelektualitas rendah ketika disajikan tema bicaranya yang lain. Harusnya Iya. tema dong. Gimana sih? Turunkan host. Kang Dodi, Juas, turunkan host. Keluar dari tema host. Bang Iron turunkan host. Bang Iron juga diem aja. Pak Bambang turunkan host. Bang Ripai malah ketawa-ketawa, turunkan host. Sakit hati. Turunkan host. Jangan. Nanti terima sakit hati nanti. Jangan. Hostnya posisi netral ini. Nah, kalau Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum dulu, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau saya melihat tema yang disajikan host kayaknya nih Bang Yuas, ijazahnya Pak Anies nih kayaknya palsu nih. Karena apa? Karena nggak pernah ngadi-ngadi di aja publik palsu nih. lu bilang. Kalau ijazahnya Jokowi memang asli kok, itu jelas asli. Kalau ijazahnya Pak Anies ini palsu nih Bang Yuas. Kayak Ya apa nih udah Bang Yuas? kita bilang aja lah asli, asal bapak senang. Iya, Iya, betul. iya, Bang. saya sepakat apa yang disampaikan Bunda Angel nih. Iya, ijazahnya Pak Anies ini asli palsu. Kalau ijazah Jokowi memang 100% asli. Kenapa saya mengatakan? Karena memang sudah dipublikasikan ijazahnya Pak Jokowi. Sedangkan ijazahnya Pak Anies tidak pernah untuk dipublikasikan. Ayo, ada yang bisa bantu statement saya? Oke, ini host terpaksa bersuara. Host ini memajang tema ini. Emang host ini menampilkan temanya ngabal-abal gitu. Asli ini Pak Anies ini benar-benar kuliah Bisa di saja UGM. editan ini. Editan dari mana? Itu asli loh. Itu TikToknya Pak Anies loh. Saya ambil itu. Host Pastunya nggak dari mungkin. mana? Host nggak mungkin. Ini Anies itu keturunan Yaman, bos. Nggak akan mungkin. Jangan gitu. Anies kuliah di Indonesia, ini pasukan bos. sakit hati nih, pasukan sakit hati. Sekarang begini loh. Sekarang Sakit hati begini. ya kayak gitu. Marilah Ngomongnya kita nanti jadi rakyat Yaman. Indonesia yang dewasa ya. Maukah dia dari Yaman, mau dari Cina kek, mau dari Batak kek, mau dari mana, itu buanglah yang kayak gitu. Aduh, Iya, betul, Bunda, jangan bilang Buang lah yang tentang kayak gitu. kedewasaan, Bu. Loh, Kang, jadi kalau ini, kita kayak gitu nggak aduh. dewasa gitu. Bukan si Akang ini bukan cuma dewasa lagi, Kang Dodi ini udah aki-aki, Bu, lebih dari dewasa, jangan bilang dewasa. Terpercaya Bukan, Kang Dodi, begini aduh loh. Kang Dodi ngesaki-aki, Bu, aduh. Bu, Jadi Nah, mau sebentar, sampai sebentar. kapan bangsa kita ini Sebentar, terpecah-pecah saya gitu coba loh. sebentar. Kang Dodi, emangnya orang Yaman pernah nggak korupsi di sini yang banyak ketangkap? Coba saya tanya sama Kang Dodi. ya saya pikir belum ketangkap aja karena belum terbukti. Oh Bukan tidak, gitu, tidak, karena tidak memang nggak banyak ada. host. Memang nggak Host, ada. Yang banyak host. itu kan orang Cina, Host. bukan orang Yaman. Host, dengar Nah, dulu, inilah. host, dengar dulu, host. Jadi semua korupsi yang ada di Indonesia ini kebanyakan dari Yaman. Kenapa saya mengatakan dari Yaman? Karena matanya sipit itu gara-gara kejedut tembok. Makanya dia jadi sipit, seolah dibilang orang Cina. Oh, Gimana gitu sih? ya. Iya. Oke. Ya maaf ya, karena apa belum terbukti, bos. Oh, keturunan Yaman itu belum terbukti. Kalau terbukti sebentar lagi Prabowo akan membuktikan bahwa orang Yaman adalah banyak yang koruptor. Ya udah ditangkap semuanya itu, tangkap. Iya. Karena yang kemarin banyak yang ketangkap itu kan rata-rata kan matanya kan pada sipit semuanya itu. Masa sipit pun yang Keturunan korupsi Yaman, tangkap. keturunan Yaman pulangkan ke negara Yaman. Nah, Ya, tapi gini nggak ada. Bunda jelas, sebentar Bapak. Bunda jelas. Karena yang bilang-bilang Yaman itu kan orang-orang sakit hati. Karena orang Yaman itu bersih. Gini loh, Bun. Yang mereka bela-bela itu kan orang mata sipit, Bun. Mereka itu kan senang memelihara para koruptor yang suka merampas atau apa ya? Menghabiskan kekayaan alam Indonesia ini kan orang mata-mata sipit, Bun. Kan itu yang dibela-bela para termul-termul itu, Bun. Gimana mau Bunda? Iya, aku juga heran. Itu kan udah jelas itu, Bun. Host, orang-orang sipit itu udah banyak membuka tenaga kerja buat bangsa Indonesia, host. Apa? Bukan, memang betul. Mereka banyak jadi tenaga kerja di Indonesia ini, tapi rakyat Betul. Indonesia jadi miskin. Ya kalau jadi tenaga Kenapa? kerja Dan iya, siapa bukan yang membuka negara Indonesia dari tenaga miskin? kerja. Kalau Dodi itu Negara Indonesia tuh salah. kaya, Bu. Negara Indonesia tuh kaya, Bu. Iya, kayak kita kan apa? Donatur. Bangsa kita ini donatur. Donatur ya untuk bangsa Nah, luar ibu ya, Bun ya. keturunan Yaman, Untuk bangsa-bangsa lain. Keturunan Yaman bukan? Saya Iya. tanya, ibu keturunan Yaman bukan?
Saya, Ya, emang wajahku ini kayak Yaman ya? kayak Cina ibu, keturunan Cina berarti ibu. Yang bener-bener aja lah pertanyaannya. Aku orang Batak, aku Iya. orang Batak. Begini ya, saya tak urun rembuk 2 menit saja, nggak usah panjang-panjang ya. 2 menit panjang bang. lanjut. Ini ya, Mas Bambang, sebelum narasi saya bilang 1 menit aja. Nggak sampai 1 menit dipotong sama Yuas. Percaya sama saya. Betul. Kebiasaan Bang Itu Yuas begini itu. ya. Padahal kalau orang mau bicara itu jangan dipotong-potong. Mau gimana sih? Silakan Pak Bambang. iya gini. Ini hukum Allah kayak gini. Sunatullah ya, gini. Segala sesuatunya pemimpin kalau meraih jabatan dengan tidak sewajarnya melalui kecurangan-kecurangan, dia akan diturunkan dengan cara yang tidak baik, dengan yang mengenaskan. Itu hukum Allah, itu hukum sunatullah ya, tidak bisa dibantah. Makanya kita harus benar